Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kompetensi pengepresan rek. Kali ini kita akan mengepres rek yang bergigi miring. Baik, kita lihat dulu apa yang perlu kita tahu. Yang pertama, apakah batang rek ini, kemudian apakah fungsi batang rek. Jadi nanti tolong pertanyaan-pertanyaan ini kita uraikan dalam ringkasan setelah pembelajaran selesai. Kemudian dimensi rek miring, nanti kita juga akan pelajari. Kemudian penyetelan kemiringan ragum mesin. Kemudian yang kelima, penyetelan kemiringan meja mesin. Jadi meja mesin ini adalah tempat untuk kedudukan ragum mesin. Jadi ragum mesin berada di atasnya. Dan mesin apa saja yang dipakai untuk membuat rek, khususnya rek miring. Dan peralatan bantu pengerjaan rek miring, dan bagaimana cara membuat batang rek. Ini 8 pertanyaan ini tolong nanti dirangkum dalam sebuah catatan ringkas. Baik, kita lanjut. Batang rek. Batang rek itu yang pertama, yang umum, yang bergigi lurus. Kemudian yang kedua, yang bergigi miring. Kalau yang bergigi lurus ini pasangannya roda gigi lurus, yang bergigi miring pasangannya adalah roda gigi miring. Di mana roda gigi miring juga ada dua, miring ke kiri atau miring ke kanan. Baik, nanti konsentrasi kita pada rek yang bergigi miring. Lanjut, batang rek miring ini sebagai contoh. Ini perhatikan, kalau kita berada pada depan, pedang depan ini isometrik, kita depan, kemudian arah miringnya ke kiri, berarti ini adalah rek miring kiri. Dan sebaliknya yang ke kanan, ini adalah rek kanan. Baik, ini sebagai contoh pasangan rek dengan helix. Kalau reknya kanan, maka miringnya roda gigi helixnya ke kiri harus berlawanan. Ini perhatikan, ini helix kiri, ini miring ke kiri, sementara reknya miring ke kanan. Ini coba lihat ini. Kita lihat contoh ini. Nah, ini reknya miring kanan, roda giginya miring kiri. Ini kalau kita putar ini akan bergerak ya. Nah, ini pelan-pelan gerak. Jadi fungsinya adalah rek ini dari gerakan lurus menjadi gerak putar, atau dari gerakan putar menjadi gerak lurus. Oke, kita lanjut. Ini kita perhatikan dimensi atau ukuran rek miring ini sebagai contoh modulnya 1,5 mm. Ini kalau rek tadi kita pandang dari atas, ini alur-alur giginya miring sebesar 15 derajat. Biasanya disingkat huruf beta tingginya ini. Jadi jarak gigi satu ke gigi lain pada penampang normal disebut tusuk normal, di mana tusuk normal ini adalah 3,14 pi kali modulnya ini 1,5. Jadi kalau dihitung 4,55. Sementara untuk arah yang proyeksi depannya ini lurus, giginya miring tapi proyeksi ke depannya jadi tusuk aksial. Tusuk aksial besarnya adalah tusuk normal dibagi kosinus beta. Ini pelajaran ilmu ukur, kita tidak mempelajari, tapi yang lebih singkat kita nanti mencari tusuk aksialnya adalah tusuk normal ini dibagi kosinus beta. Kalau 15 berarti kosinus 15. Sementara untuk mencarinya pi kali modul, pi 3,15 kali modul.
Baik, misalkan ada rek miring dengan modul 4. Tusuk normalnya berarti P kali modul sumpah ini. Tusuk aksialnya adalah tusuk ini dibagi kosinus 15 derajat. Ini tusuk gigi TN atau TA P kali modul. Giginya ini biasanya 2,25 kali modul. Jadi tingginya 4 kali 2,25. Baik, pembuatan rek pada mesin scrap. Ini kita lihat sebuah mesin scrap, ini ada benda kerja yang dibuat rek. Posisi seperti ini pahat scrapnya. Ragum ini untuk pengepresan rek miring maka harus diiringkan sebesar sudut kita tadi. Kalau miringnya kiri ya diiringkan kiri, kalau kanan ya diiringkan kanan. Ini. Jadi rek bisa dikerjakan di mesin scrap baik rek lurus maupun rek miring. Karena meja mesin scrap tidak bisa diiringkan secara umum, hanya ragumnya yang diiringkan. Ini benda kerjanya. Baik, lanjut pembuatan rek pada mesin press. Ini mesin press posisinya bisa diputar menjadi tegak, ini bisa horizontal. Ini benda kerjanya, dan mejanya ini nanti juga diiringkan sebesar sudut rek. Ini diiringkan. Pergerakannya nanti ke sana. Oke, lanjut. Pembuatan rek dengan mesin horizontal. Ini. Jadi ini diiringkan ragumnya. Ini pisau atau modul. Kemudian ini ragum penjoget ini. Dan yang ini adalah benda kerja rek. Oke. Ini perhatikan ini. Pemasangan benda kerja di ragum di rek kiri. Perhatikan, ini cutter modul. Ini yang diiringkan adalah ragumnya. Ini benda kerjanya. Ini ragum mesin ini. Nah, sementara ini mejanya. Meja mesin. Ini titik patokan untuk memutar ragum. Sebesar 15 derajat ya 15 ke kiri atau ke kanan. Kemudian meja ini disetel lurus ya terhadap bodi mesin, dan yang diiringkan adalah ragumnya besar sudut. Jadi gerakannya nanti setelah gigi pertama dan berikutnya digerakkan adalah mejanya sana. Terus gerakannya pergeseran tusuk giginya menggunakan tusuk normal karena ini yang diiringkan. Ini lurus, kemudian yang diiringkan mejanya. Berikutnya untuk rek kanan sama dengan tadi, hanya kebalikan sudutnya. Ini cutter modulnya, ini modul, ini benda kerjanya. Kemudian ragum mesinnya, ini ragum menjepit. Kemudian berikutnya adalah meja mesin ini. Ini tempat untuk memutar ragum penjepit benda kerja. Kemudian ini keterangannya, meja disetel lurus terhadap bodi mesin. Dan ragum dimiringkan sebesar sudut. Maka gerakan mejanya, pergeserannya adalah sebesar tusuk normal. Kalau modulnya M, maka tusuk normalnya adalah P kali M. Ingat, kalau yang diiringkan ragumnya maka pergeseran antar gigi satu dengan gigi lain menggunakan tusuk normal. Lanjut. Pemasangan benda kerja di ragum. Nah ini meja mesin disetel miring. Ini meja mesinnya miring, kemudian benda kerjanya disetel sejajar dengan meja. Ini perhatikan kedudukan cutternya tegak
tegak terhadap kita, dan benda kerjanya ini menjadi miring karena mengikuti kemiringan meja. Maka gerakan mejanya untuk menggeserkan gigi satu ke gigi yang lain menggunakan tusuk aksial. Tusuk aksial tadi itu tusuk normal dibagi kosinus sudut miring atau kosinus beta. Ini miring kiri. Dan berikutnya pemasangan benda kerja di ragum untuk pembuatan rek kanan. Sama dengan yang tadi, hanya beda miringnya. Ini cutter modul. Mejanya disetel miring sebesar sudut rek, benda kerja lurus sejajar dengan meja. Kemudian gerakan meja setelah gigi yang satu untuk pindah gigi yang berikutnya, maka digeser sejauh tusuk aksial TA. Terus rangkuman ini yang pertama, perhatikan, teknik pembuatan rek miring ini bisa dikerjakan dengan mesin fresh, dengan mesin fresh mejanya yang dimiringkan, benda kerja dipasang sejajar dengan meja. Itu teknik pertama. Kemudian teknik kedua, meja mesin disetel lurus, ragum penjepit benda kerja yang dimiringkan. Saya ulang lagi. Berarti meja mesin beras yang diiringkan, sementara ragumnya mengikuti meja. Dan meja mesin disetel lurus, ragumnya yang dimiringkan. Jadi ada teknik dua. Kemudian jika dikerjakan pada mesin sekrap, maka yang dimiringkan adalah ragumnya atau penjepitnya. Karena secara umum mesin sekrap itu mejanya paten atau tidak bisa dimiringkan. Lanjut. Dan jika yang dimiringkan meja mesin fresh, maka pergeseran jarak tusuk gigi menggunakan pada tusuk aksial. Jika yang dimiringkan ragum penjepit benda kerja, maka bagian tusuknya menggunakan pedoman tusuk normal. Yang berikutnya, pergerakan meja untuk menggeser tusuk gigi dapat dilakukan secara manual, yaitu melihat handle yang ada di meja mesin, kemudian lihat skala noniusnya. Mungkin ada ketertiban setiap strip 0,2 atau yang lain. Dan yang berikutnya, pergeseran meja untuk menggeser tusuk dapat dilakukan dengan menggunakan perantaraan kepala pembagi, seperti pada pembuatan roda gigi helix. Ini nanti roda-roda gigi antaranya dihubungkan antara kepala pembagi, kemudian menggerakkan dengan poros meja mesin. Itu tolong dicermati lagi, uraian tadi dibaca berulang, tidak berulang-ulang, agar nanti menjadi lebih paham. Pada kesempatan yang lain, jika kondisinya memungkinkan, nanti kita akan lakukan pengepresan secara langsung. Terima kasih, selamat bekerja, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.